Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 444 Perayaan Ulang Tahun ke-20. Sané tahu bahwa Chaiden tidak bisa tinggal diam, jadi dia menyarankan, meskipun aset Jordan sekarang dibekukan dan dia menjadi sasaran pemerintah, dia sekarang adalah menantu Howard. Keluarga Husli secara bertahap kembali ke posisi puncak industri kurir ekspres selama periode ini. Dan aset kita sekali lagi mendekati 15 miliar dolar. Namun, keluarga Howard tetaplah sebuah eksistensi yang tidak bisa kita ganggu. Sejak Jordan berhenti memimpin Perry Express mengalami penurunan drastis dan sekali lagi diambil alih oleh Breezy Express. Harus dikatakan bahwa keluarga Husli memiliki kecerdasan bisnis yang kuat. Chaiden berkata, "Sunny, jangan khawatir, kali ini, aku tidak akan sebodoh dulu dan melawan Jordan secara langsung. Aku akan melakukannya secara diam-diam. Aku akan membalas dendam padanya tanpa dia sadari bahwa itu aku." Sunny mengangguk, menyadari bahwa saudaranya akhirnya menjadi dewasa. "Apa rencanamu?" Chaiden menatap Dr. Brown dan berkata, "Saya meminta Dr. Brown untuk mengembangkan obat yang tidak berwarna dan tidak berasa. Setelah seseorang meminumnya, saraf mata mereka akan terstimulasi. Obat tersebut akan perlahan merusak saraf dan akhirnya menyebabkan kebutaan." "Kebutaan?" Asteris Sunny sangat terkejut. "Kau ingin Jordan menjadi buta?" Chaiden berkata dengan kejam, "Benar sekali. Rencana awalku adalah membalasnya dengan uangnya sendiri dengan membuatnya kehilangan kesuburannya seperti yang kulakukan. Namun, dia sudah memiliki 2 anak sekarang dan tidak masalah apakah dia akan memiliki anak lagi di masa depan. Itu akan menjadi hukuman yang terlalu ringan baginya. Sebaliknya aku akan membuatnya buta seumur hidupnya, sehingga dia tidak akan pernah bisa melihat wajah menawan istrinya." Hahaha. Dengan ekspresi serius dan tegas di wajahnya, Sunny meraih tangan Chaiden dan berkata, "Chaiden, jangan lakukan itu. Jika kau bersikeras melakukannya, jangan biarkan Jordan tahu bahwa kaulah pelakunya." Chaiden mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya mendapat kabar bahwa dalam 3 hari, Jordan akan mengadakan perayaan di Houston International Convention and Exhibition Center. Saya juga tahu bahwa dia telah mengundang semua perusahaan di seluruh industri hiburan lokal. Pada hari itu, kurasa akan ada setidaknya ratusan atau ribuan orang yang hadir. Jika saatnya tiba, aku akan memberinya obat bius. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia pasti tidak akan bisa mengetahui siapa pelakunya. Hehe, kalau begitu aku akan meniduri istrinya begitu dia tidak ada di hadapannya, seperti saat aku berhubungan dengan Hailey Chamden untuk menjadikannya seorang cuckold dulu. Kali ini, kita lihat saja bagaimana dia memergoki kita di ranjang, hahaha." Sunny buru-buru berkata, "Chaiden, membalas dendam pada Jordan sudah cukup. Kau tidak bisa memprovokasi keluarga Howard." Chaiden tahu bahwa Sunny mengkhawatirkannya, jadi dia berkompromi. "Baiklah kalau begitu. Jangan pedulikan Lauren untuk saat ini. Tapi setelah Jordan buta, kurasa keluarga Howard mungkin akan membuat Lauren menceraikannya." Singkatnya, semuanya sudah berakhir untuk Jordan Stelle. 3 hari kemudian, di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Houston. Perayaan ulang tahun ke-20 J-Films baru dimulai pukul 7 malam, tetapi pusat konvensi sudah penuh sesak sejak pukul 2 siang. Alasannya, banyak tokoh besar yang datang untuk menghadiri perayaan hari ini. Tepat pukul 6 sore, acara karpet merah resmi dimulai dan para tamu selebriti pun mulai bermunculan satu persatu. Acara karpet merah tersebut diramaikan oleh para penggemar, juru kamera, dan wartawan. Jordan juga mengundang wartawan dari media lokal dan asing. "Lihat, ini Leo, pemeran utama pria di Titanic." Bintang Hollywood, Leonardo DiCaprio, berjalan ke karpet merah dan melambaikan tangan kepada penonton sebelum berjalan ke area tanda tangan tempat mereka menerima wawancara wartawan. Reporter itu bertanya, "Tuan Leonardo, bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke sini untuk menghadiri perayaan itu? Apakah ada hubungan antara Anda dan J-Films?" Leonardo DiCaprio menjawab, "Oh, kami sangat dekat. Alasan saya menjadi terkenal dan mendapat kesempatan untuk mengambil banyak peran hebat adalah berkat bantuan J-Films. J-Films adalah perusahaan hiburan terbaik di dunia dan sudah pasti mendominasi. Jordan, bos J-Films, adalah salah satu yang terbaik pengusaha di dunia." Setelah Leonardo DiCaprio, sutradara Christopher Nolan dan James Cameron pun muncul silih berganti. Selain nama-nama besar di industri film, ada pula tokoh-tokoh besar di industri olahraga. Bahkan Michael Jordan, sang dewa bola basket pun muncul. Ya ampun, mereka bahkan mengundang Michael Jordan. J-Films sungguh mengagumkan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Perayaan seperti itu pasti menghabiskan biaya puluhan juta, ya. Sepertinya J-Films memang perusahaan hiburan nomor 1 di negara ini. Betapa bodohnya kita karena belum pernah mendengarnya sebelumnya. Para reporter media dan para penonton secara bertahap yakin akan J-Films fiktif milik Jordan. Pada pukul 7 malam, Jordan melangkah ke panggung tepat waktu.
Ada lebih dari 100 bos besar, selebriti, petinggi, dan wartawan. Mengenakan setelan jas hitam, Jordan memegang mikrofon dengan sikap seperti CEO saat berbicara kepada khalayak. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 perusahaan saya, J Films. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas partisipasinya. Tidak diragukan lagi bahwa J Films telah menjadi perusahaan hiburan teratas di seluruh AS dan bahkan di dunia. Selanjutnya, saya berharap J Films akan melewati babak kedua dari 2 dekade dengan semua. Dari kamu. Semuanya, mari bersulang. Jordan mengangkat gelasnya dan orang banyak mengikutinya. Selanjutnya, Jordan datang ke meja panjang yang di dalamnya terdapat 58 orang. Mereka adalah perwakilan dari 58 perusahaan hiburan tempat para kontestan Idol Creation Camp bernaung. Dapat dikatakan bahwa 58 orang ini mewakili kekuatan seluruh industri hiburan lokal. Anehnya, seorang pemuda angkat bicara begitu Jordan duduk. Jordan, kau benar-benar sombong. Ulang tahun ke-20 J Films. Asetmu sekarang sudah dibekukan dan kau tidak punya uang sepeser pun. Bahkan jamuan makan ini diadakan dengan uang Russell Miller. Bagaimana mungkin kau mampu mendirikan perusahaan? Jordan menatap pria yang berbicara itu, dan ternyata dia adalah Alex. Dia tidak menyangka bahwa Alex juga telah mendirikan perusahaan hiburan. Alex benar. Keadaan Jordan saat ini memang menyedihkan dan jauh dari kata jaya seperti yang ia katakan di atas panggung. Memang benar asetnya dibekukan dan ia tidak punya pilihan selain meminta uang kepada Russell Miller. Di sisi lain, para selebriti itu tidak perlu dibayar sama sekali. Yang dibutuhkan hanyalah panggilan telepon dari Jordan untuk mengundang mereka. Pria lain juga menimpali, apa? Uang untuk perayaan itu diambil dari orang lain. Hah, dan dia ingin semua 58 perusahaan hiburan di sini tunduk padanya. Ini lucu sekali. Bayangkan saja dia menyebut dirinya kaisar industri hiburan. Dia hanya seorang pembohong. Melihat semua orang menanyai Jordan, Kate yang hadir, tiba-tiba ikut angkat bicara. Karena semua orang ada di sini, itu artinya mereka menyetujui Tuan Stelle. Kalau begitu, sebaiknya kita biarkan Tuan Stelle bicara. Setelah Kate selesai berbicara, semua orang terdiam. Menghadapi para bos dari 58 perusahaan hiburan, Jordan mengatakan, saya mengundang kalian semua ke sini hari ini karena saya ingin kalian bangkit menuju kejayaan bersama J Films sehingga kalian bisa menjadi anak perusahaan kami. Saya ingin kalian semua mengumumkan di depan wartawan media bahwa perusahaan kalian akan berafiliasi dengan J Films. Dan tambahkan nama J Films di depan nama perusahaan Anda.